Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Baik, anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak Amin di pertemuan yang kedua. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar apa anak-anak? Masih ingat? Iya, pinter. Yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat apa itu percaya diri? Masih ya? Baik, Pak Min ulang sedikit ya. Percaya diri itu adalah sikap yakin terhadap dirinya sendiri. Selalu bersikap optimis bahwasanya apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Itu namanya yakin terhadap dirinya sendiri atau disebut dengan percaya diri. Ya, pintar. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Baik ya. Apa itu mandiri anak-anak? Ada yang sudah baca bukunya belum? Kalau belum, ayo sambil disimak bukunya halaman 8 dibuka al-hikmahnya. Baik, di situ ada penjelasan tentang sikap mandiri. Sikap mandiri itu adalah perilaku berusaha untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dan keperluannya sendiri. Artinya tidak tergantung kepada orang lain. Selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu sendiri. Ya, jadi meskipun anak-anak di rumah ada orang tua, sekarang sudah kelas 3, harus berlatih untuk bisa bersifat mandiri. Apa-apa harus dilakukan sendiri. Contohnya, makan, harus makan sendiri. Tidak ada kelas 3 yang masih disuapi orang tuanya. Nyuci baju kalau bisa cuci sendiri. Membantu orang tuanya masak, kemudian nyapu rumah sendiri, termasuk belajar dan sebagainya harus mandiri. Belajar sendiri, ada tugas kerjakan sendiri, tidak tergantung sama temannya, nyontoh temannya atau bergantung sama orang tuanya, itu tidak boleh. Karena lawan dari sifat mandiri itu adalah manja. Manja itu artinya selalu bergantung sama orang lain. Semuanya pengen dilayani orang lain. Mau makan minta disuapi orang tuanya, nyuci orang tuanya, kemudian ngerjakan PR orang tuanya, kemudian nyapu orang tuanya, tidak mau mengerjakan sendiri. Ya, anak kelas 3 nggak boleh ada yang seperti itu. Semuanya harus mandiri, dikerjakan sendiri, tapi semampunya. Kalau memang tidak mampu, ya serahkan sama yang mampu. Nyuci baju ya 1-2 latihan. Kalau banyak ya nanti dibantu orang tuanya. Ya, karena orang yang bersifat mandiri itu nak akan banyak disenangi banyak orang, disukai teman-temannya, orang tuanya, karena dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW itu termasuk orang yang sangat mandiri anak-anak. Perlu anak-anak ketahui, Nabi Muhammad itu dari kecil sudah diasuh oleh orang lain, bukan orang tuanya sendiri. Ketika lahir, ayahnya sudah meninggal. Kemudian ketika lahir, diasuh oleh ibu asuhnya, jauh dari orang tuanya. Sehingga Nabi Muhammad tuh terbiasa hidup mandiri. Apa-apa kalau bisa dikerjakan sendiri. Bahkan ketika sudah agak besar, seumuran anak-anak, usia 8 tahun, usia 9 tahun, 10 tahun, itu Nabi Muhammad sudah ikut pamannya berdagang ke Syam. Bayangkan anak 10 tahun sudah mandiri, mau membantu pamannya untuk berdagang, tidak mau menyusahkan pamannya, selalu membantu pamannya. Itu adalah sikap mandirinya Nabi Muhammad. Karena Nabi tidak mau bermalas-malasan, karena malas-malasan itu adalah sikapnya setan, tidak disenangi banyak orang. Jadi anak-anak harus punya sikap mandiri, semuanya diusahakan sendiri, kemudian tidak boleh manja ataupun malas-malasan. Bisa ya anak-anak ya? Baik,
Karena apa nak? Keuntungan dari sikap mandiri ini apa? Yang pertama adalah pasti akan disukai teman-temannya, disukai orang tuanya. Semua orang yang kita kenal akan jadi suka kepada kita. Kemudian semua pekerjaan akan terasa mudah, tidak mudah putus asa. Itu adalah orang yang bersikap mandiri. Baik ya. Baik, berikutnya ciri-ciri seorang yang punya sikap mandiri itu bagaimana sih? Coba dilihat halaman 9. Ada 6 ciri-ciri orang yang dikatakan bersikap mandiri. 1, tanggung jawab. Dia punya sikap tanggung jawab. Jadi ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, tugas tolong dikerjakan sampai jam sekian, sampai hari sekian, tanggung jawab dia. Dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri, kemudian dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Namanya tanggung jawab, itu berarti mandiri. 2, tidak bergantung pada orang lain. Nah ini contohnya kembali tentang tugas juga. Ketika ada tugas dari Pak Amin atau Bapak Ibu guru yang lainnya, dikerjakan sendiri, tidak nyontoh temennya. Meskipun sekarang pembelajarannya lewat online, ketika ada temannya sudah ngirim tugas duluan, nggak boleh kita nyontoh. Tak lihat contoh jawabannya teman saya, itu namanya bergantung sama orang lain. Nanti lama-kelamaan kita nggak akan pintar, karena terus bergantung sama orang lain. Ketika nggak ada orang lain, kita susah, karena sudah terbiasa bergantung. Ketiga, tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Orang yang mandiri itu karena sudah terbiasa sendiri, sehingga tidak gampang menyerah. Apapun masalahnya, apapun persoalannya akan dilaksanakan dengan maksimal dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, memiliki semangat kerja yang tinggi. Karena orang yang mandiri itu akan berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin supaya apa yang dia kerjakan dapat selesai. Yang kelima, disiplin dan berani mengambil resiko. Orang yang mandiri itu disiplin, kerjakan tepat waktu. Artinya ketika waktunya sekarang belajar, ya belajar. Waktunya nanti main, ya main. Waktunya nanti sekarang membantu orang tua, membantu orang tua. Itu namanya disiplin. Mengerjakan segala sesuatu sesuai pada waktunya dan tempatnya. Itu namanya mandiri. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi segala situasi. Jadi anak-anak, orang yang mandiri itu akan senantiasa sabar dalam dirinya, karena dia berusaha mengerjakan segala sesuatu sendiri, sehingga apapun masalahnya dihadapi dengan sabar, dan insya Allah yakin pasti akan dapat mengatasinya. Itu ya anak-anak, pembelajaran tentang sikap mandiri. Bisa ya, anak-anak kelas 3 semuanya harus bisa bersikap mandiri di rumah. Baik ketika sekolah dan sebagainya. Kalau pagi sekolah harus mandi sendiri, jangan nunggu dimandikan orang tuanya. Setelah itu sarapan, makan sendiri. Setelah itu pakai pakaian, kalau bisa kelas 3 pakai pakaian sendiri, jangan nunggu dipakaian sama orang tuanya. Namanya bukan anak yang mandiri. Baik ya, itu untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak kelas 3 semuanya bisa meniru perilaku mandirinya Rasulullah, menjadi anak yang mandiri, anak yang hebat semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, berikutnya seperti biasa ada tugas dari Pak Amin. Silakan bukunya dibuka halaman 10. Halaman 10, ayo berlatih. Silahkan anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 10, ditambah yang ABC-an sampai halaman 11. Yang sampai ini saja, sampai 20, yang bawah tidak usah. 1 sampai 10 sama 1 sampai 20. Silahkan dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri, belajar, dibuka bukunya. Kalau masih bingung, silahkan ditanyakan ke Pak Amin. Jangan nyuntuh punya temennya. Orang tua hanya mendampingi, anak-anak harus berusaha sendiri biar pintar, biar jadi anak yang hebat. Bapak yakin kelas 3 semuanya hebat-hebat semuanya. Baik, itu dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pertemuan pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses semuanya anak-anak. Kurang lebihnya Pak Amin mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.